Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baik, terima kasih Mas Moderator Iqbal yang kita hormati guru kita semua, guru Zamilan dan teman-teman FPSPAI ya, ini acaranya luar biasa sekali. Berdahulu bukunya Bahnun ya, kita biasanya menyebutnya Bahnun. Saya senang sekali ketika kemarin membahas buku ini, kemudian diberikan perspektif kita ada pula alim ya. Di itu ada tipe, jadi bukan ada mutalim tapi ada pula alim ini karya Dr. Syekh Kiai Hasyim Asy'ari Al-Dumawi ya. Jadi ini saya bagian yang paling akhir. Biasanya yang paling akhir itu bagian dungo Mas. Bagian dungo itu biasanya enggak lama biasanya. Paling bantang itu ya berapa 10 menit atau berapa gitu ya. Karena tadi sudah dibahas secara komprehensif oleh Pak Mahfud, Pak Zaki tentang perspektif pendidikan secara umum, kemudian perspektif filsafat, maka saya dari perspektif nggak tahu apakah kita ada ilmu itu bisa dijadikan perspektif, tapi nanti saya akan coba mengarasikan. Baik, saya mengikuti acara Ma'iyah itu ketika di Jogja, ketika S1 terutama dulu ya, ketika S1 mengikuti, dan memang Bahnun itu luar biasa sekali. Dari habis Isya sampai subuh itu, sampai mau subuh itu kita nggak terasa belajar sama beliau, karena memang banyak ilmu-ilmu yang tidak dipahami di kampus, tapi beliau banyak menjelaskan tentang teori dan sosial masyarakat, kemudian tadi ada pendekatan lokal, ada kultur, filsafat juga kata Pak Zaki itu beliau gunakan. Tapi di sini saya mencoba melihatnya. Tapi saya merasa kalau saya pribadi membaca Bahnun itu laksana seekor semut ya, yang membaca gajah. Karena keilmuannya, saya ingat dulu ketika masih SMA sudah baca buku Selilit Sang Kiai. Teman-teman pernah dengar bukunya Cano itu ya, kadang-kadang saya paling senang baca buku itu karena menceritakan tentang ya kisah-kisah lokal gitu. Jadi kisah Selilit Sang Kiai itu ada seorang kiai besar, kemudian dia banyak anak, kemudian dia meninggal, dia terhalang mendapat dia ada terganjal itu di akhirat itu di alam kuburnya gara-gara dia pernah memetik dahan punya tetangganya, kemudian untuk membersihkan selilitnya, selilit sang kiai. Jadi buku itu dijuduli dengan Selilit Sang Kiai. Saya kira buku apa yang benar bukan siapa yang benar ini banyak menyampaikan pesan-pesan moral. Kalau saya melihat banyak yang kesamaan dengan pesan-pesan Dr. Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitab Al-Mutalim. Di sini kan kisahnya ada simbah ya. Simbah itu adalah representasi dari Cak Non kalau pembacaan saya. Kemudian ada gendong, ada penceng, ada beruk. Itu adalah representasi dari jemaah Ma'iyah nampaknya. Jemaah Ma'iyah, jemaah Kenduri Cinta, kemudian Sinau bareng Cak Non kan Cak Non seringkali memberikan respon, menjawab, kemudian kadang ditanya tentang ini, tentang hukum, tentang pokoknya macam-macam. Kadang ada yang curhat juga, bahkan ada yang membuli juga, membuli Cak Non gitu di dalam di dalam forum itu. Dan saya temukan di dalam ini ya, di dalam buku ini. Tetapi yang pertama, kalau saya pahami dari buku ini menggambarkan tentang bagaimana pola komunikasi di dalam keluarga atau pola komunikasi di dalam antara guru dan murid, simbah dengan cucunya, orang tua dengan anaknya, dosen dengan mahasiswanya, guru dengan murid
berikutnya. Ya. Pola-pola komunikasi itu kan macam-macam. Ada yang pola komunikasinya itu militeristik, ya. Jadi kayak militer dipaksakan semua. Dulu ketika belajar di Jogja ada seorang dosen, ketika masuk pertama kali langsung bilang, nilai A itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai B itu untuk saya. Kalian cukup nilai C saja. Nah itu pola komunikasi yang menurut saya ya militeristik ya. Kemudian ada pola komunikasi yang kedua yang terlalu liberal ya, terlalu bebas, anak dimanja, terserah karakter, masuk nggak masuk terserah. Pokoknya saya menyampaikan sudah tugas saya, itu saya kira kurang bagus juga. Nah ada pola komunikasi yang menurut saya bagus, jadi pola komunikasi yang dialogis. Jadi diawali dengan kontrak belajar, kemudian kesepakatan gimana nih, oh kalau telat 15 menit gimana, kasih ini, kira-kira seperti itu. Dan nampaknya yang dilakukan oleh Mbah Nun dalam pola komunikasi dalam novel ini, ya, esai fiksi ya, novel ya pola komunikasi dialogis, jadi dialog. Dan ini pernah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau mendapat wahyu untuk menyembelih Nabiullah Ismail alaihissalam. Inni arafil manati anni anbahuka tanzuru mahda. Le, tadi malam Pak aku mimpi ya suruh membeli sampean. Iya. Padahal itu sudah hukum ya, sudah perintah dari Allah yang harus dijalankan. Sama seperti sholat, tetapi tetap dikomunikasikan. Nah itu adalah salah satu pola-pola pendidikan dialogis yang itu banyak di ini ya. Jadi ketika kita mengajar kepada anak misalkan menyuruh sholat, kenapa sholat? Sampean ini kalau sholat bagus. Jadi dikasih alasan biar anak itu sedari kecil bisa melakukan sesuatu, dia punya ini ya, punya alasan. Kira-kira seperti itu. Ya. Ini yang pertama, jadi pola komunikasi yang dialogis. Karena sebuah karakter ini saya temukan di dalam buku ini juga, kata Mbah itu. Karakter seseorang itu sangat ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama oleh pola pendidikan keluarga. Yang kedua oleh guru, ketika kepada siapa dia belajar, kepada siapa dia menimba ilmu. Kalau gurunya sering bentak-bentak, atau contohnya tadi sering bentak-bentak, maka dia kecenderungannya akan bentak-bentak juga. Kalau gurunya ya sama kayak kata pepatah, guru kucing berdiri, nanti muridnya akan kucing itulah Pak. Ya gitulah. Jadi yang dijelaskan oleh Pak Ghafur tadi memberi contoh untuk kesana, kira-kira seperti itu. Kemudian ada lingkungan juga. Nah, ini bisa teman-teman temukan di dalam buku ini. Maka saya sangat merekomendasikan buku ini, sangat bagus sekali. Materinya kadang ada yang berat, ada yang ringan, tetapi disampaikan secara asyik karena dialog ya, sama membaca novel. Kemudian bahkan juga mengajak kita para pembaca untuk menyelami bahwa ayat-ayat Tuhan itu tidak hanya Al-Quran, tetapi ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu segala ciptaan Tuhan. Kita ini termasuk firman Tuhan dalam buku ini. Jadi tidak boleh teman-teman menistakan firman Tuhan yang lain. Saya misalkan sama Pak Ghafur tidak boleh menistakan Pak Ghafur. Kenapa? Karena Pak Ghafur itu adalah firman Tuhan. Kan keren kalau punya pandangan seperti ini. Saya masih ingat dulu, tapi ini untuk hanya yang berkeluarga ya, belum berkeluarga ini. Saya ingat salah satu penggagas Mubadalah ya, Kiai Fakih Abdul Qadir itu mengatakan bahwa di dalam hubungan relasi keluarga itu agar harmonis. Jadi istri itu adalah ayat-ayat Tuhan. Jadi kalau kita melihat istri itu laksana melihat ayat-ayat Tuhan. Kan keren kalau begitu. Jadi pola komunikasinya akan saling menghormati, saling menghargai sesama manusia. Itu yang pertama. Jadi mengajak kita bahwa ayat-ayat Tuhan itu ada 2. Yang pertama ayat qauliyah Al-Quran, atau kitab-kitab lain, Zabur, Injil dan lain sebagainya. Kemudian ada juga ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini ya yang berwujud
dalam semua aspek kehidupan kita. Itu adalah ayat-ayat Tuhan yang harus kita pandang secara bijak. Kemudian saya menemukan, karena tadi relasi antara guru dan murid, saya menemukan Simbah ini adalah guru yang sangat menyayangi cucunya, atau guru yang sangat menyayangi muridnya. Maka yang bisa kita contoh sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik, itu seharusnya memandang, kata Basim Asy'ari di dalam kitab Fathul Alim Al-Talib, memandang mahasiswanya, memandang muridnya bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Kalau bahasanya Najila Shihab itu putrinya Prof. Shihab, semua anak itu istimewa, semua mahasiswa istimewa. Ada mahasiswa yang rajin, yang bacanya bagus istimewa. Ada yang mahasiswa itu yang siap hari telat, istimewa. Ini telatnya ini. Ada yang Pak, mohon maaf saya izin tidak masuk paripurna, ketiduran, istimewa anaknya. Jadi tetap, dan di buku ini Don Penceng itu sering membuli bangunnya. Tetapi apa sikap ini? Tetap sayang, tetap mendoakan, dan itulah tugas seorang guru. Senakal apapun mahasiswanya, tetap harus kita rangkul, kita doakan tiap malam, tiap waktu. Dan itu saya lakukan karena itu adalah pesan dari guru-guru saya di pesantren, bahwa hubungan guru murid itu tidak hanya face to face seperti ini, tetapi ruhan wa batinan, jasad dan ruhan. Face to face seperti ini, tetapi juga secara ruhiyah tetap kita doakan setiap malam, setiap ada kesempatan setelah selesai sholat. Ya Allah, anugerahi kami putra-putra kami dan murid-murid kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak, seperti itu ya. Jadi ini yang saya lihat dari pola komunikasi dari Simbah dengan cucu-cucunya dalam buku. Kemudian juga saya melihat bahwa itu Simbah di sini juga adalah seorang guru belajar. Tadi dijelaskan oleh Pak Zaki ketika si Penceng ini kayaknya di sini ini adalah tokoh yang cucu yang cerdas sekali, melebihi kecerdasan seusianya. Dia sudah membahas, nggak tahu ini apakah si anak-anak atau sudah dewasa, nggak tahu gitu. Tetapi kalau dilihat dari pembahasannya, mereka sudah orang-orang well educated, karena bisa menjelaskan tadi orang icip-icip itu ada ilmunya, namanya favoloris. Jadi orang icip-icip itu ada ilmunya. Kata Mbah Nun, ambok bawa gini wae icipi aku. Ojo sembarangan. Kalau salah mencicipi kemudian nggak laku di pasaran, itu diminta ganti produksinya, yang ratusan juta itu diminta ganti. Jadi icip-icip itu ada ilmunya juga. Oh iya. Jadi makanan kuliner itu bagian dari sini. Masa makan bagian dari sini. Oh, Simbah ini kurang aktif. The art of culinary. Jadi ada seni kuliner, ada culinary of art. Nah, itu, dan bahkan di sini Simbah itu menerima, dan itulah yang disampaikan oleh Basim Asy'ari di sini. Beliau Basim Asy'ari mengutip perkataannya Imam Bukhari, gurunya Imam Syafi'i, maka narrojul aliman hatta yasma'a man fawqahu wa man dunahu wa man mithlahu. Seseorang itu tidak akan dikatakan alim, pintar, cerdas, sehingga dia mau belajar kepada siapa saja, kepada guru yang lebih tinggi, kepada teman-teman sepadan, bahkan kepada mahasiswa yang mau belajar. Gak apa-apa, kita belajar kepada semua orang. Jadi saya melihat sosok Simbah di sini adalah manusia yang belajar. Oke, kemudian ada juga tadi sudah dijelaskan tradisi bertanya, karena ini adalah pola komunikasi dialogis. Dan seni bertanya di dalam Islam itu ternyata luar biasa. Sayyidina Umar itu pernah ngerti kok as-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu adalah separuh dari ilmu pengetahuan. Kan keren. Makanya teman-teman ketika diskusi di kelas itu banyak bertanya. Karena kalau nanti
nggak tanya ya nggak keluar ilmunya dosen itu, nggak keluar semua. Pak Zaki ini kalau nggak ditanya ya ilmunya ya yang dikeluarin ya standar-standar saja. Tetapi kalau sudah ditanya filsafat, ditanya dikejar, wah itu akan keluar ilmunya. Bahkan Nabi mengapresiasi perempuan-perempuan Ansor ya. Rahimallahu nisa al-Ansor. Allah merahmati perempuan-perempuan Ansor. Kenapa? Karena perempuan-perempuan Ansor itu sering bertanya kepada Nabi. Contohnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu bertanya tanpa tedeng aling-aling, nggak malu kepada Nabi. Nabi, kalau orang mimpi basah perempuan itu kira-kira mandi bisa apa enggak? Itu ditanyakan sama Ummu Sulaim. Jadi kalau masalah hukum Islam nggak usah malu, tanya. Kalau sama malu-malu ya. Jadi karena seni bertanya di dalam Islam itu sangat dihargai dan itu sudah dibuktikan oleh seperti siapa tadi Isaac Newton yang menemukan teori gravitasi dan lain sebagainya, itu adalah berangkat dari bertanya. Itu bagus. Oke, terakhir ini karena sudah 15 menit ya. Ini saya melihat buku ini adalah memberikan kritik ya, kritik kepada sistem pendidikan tidak semuanya mungkin pendidikan kita yang materialistik, jadi semuanya diukur dengan materi. Seharusnya tidak seperti itu. Kalau ingin mencontoh kitabnya ada Al-Alim wal Muta'allim, wala yanbaghi lil muta'allim ayyaj'ala ilmahu sulaman yatawassalu biha ila al-aghradi dunyawiyah. Orang yang berilmu maupun murid itu jangan menjadikan ilmunya hanya semata-mata untuk memperoleh harta dunia. Karena kalau niatnya seperti itu nanti akan gugrah, tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka setiap kali di awal pelajaran saya tanya ke teman-teman, kalau kuliah baca niat nggak sih? Baca niat nggak? Baca apa niatnya? Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan niat. Kalau niat itu harus ada kata nawaitunya. Maka di semester awal biasanya saya mengajarkan nawaitu ta'alluma lillahi kalimatillah atau nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala. Itu Pak. Saya niat mencari ilmu karena Allah Ta'ala. Perkara besok ketika di akhir dapat bonus dapat kerjaan bagus, wah itu alhamdulillah. Dan jangan sepelekan niat. Kalau kita niatnya bagus, insya Allah akan memudahkan. Jadi itu yang saya lihat bahwa mencoba mengkritik pola-pola pendidikan yang materialistik. Jadi kalau kita mengacu kepada tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara, seharusnya pendidikan itu adalah pendidikan yang memuliakan martabat manusia, mensejahterakan dan lain sebagainya, tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Baik, saya kira itu tambahan dari saya. Sudah sampai 15 menit teman-teman. Jadi saya akhiri, mudah-mudahan karena tadi sudah sangat lengkap sekali oleh Pak Kafur, Pak Zaki. Nanti barangkali bisa diperdalam di sesi pertanyaan. Terima kasih dari saya.